salam dan bahagia. SMA Negeri UN Nopu, salah satu sekolah di bagian timur yang berjarak sekitar 300-an kilometer dari pusat kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekolah yang berada di Desa Tebak, Kecamatan Biboki Tanpah ini tumbuh dan berkembang dalam suasana belajar yang ramah anak, penuh kekerabatan, juga penuh rasa cinta akan budaya. Para murid diberi kesempatan menumbuh kembangkan bakat dan minat mereka. Disiplin adalah salah satu tuntutan dalam upaya mewujudkan pribadi-pribadi yang mandiri. SMA Negeri UN Nopu juga memiliki program pembiasaan membaca dan menulis setiap hari pada pukul 7 sampai dengan 7.15. Program ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang kritis, cermat, cerdas, dan berwawasan luas. Kebiasaan baik membaca ini berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin banyak membaca, semakin terampil menuliskan kembali pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas membaca tadi. Pada titik inilah kami mengalami sebuah dilema antara program membaca dan menulis dengan ketersediaannya buku-buku baca di perpustakaan. Perpustakaan sekolah kami hanya menyediakan buku-buku pelajaran. Dengan demikian, program ini tidak berjalan dengan maksimal. Melihat hal ini, saya berinisiatif menemukan solusi mensukseskan program pembiasaan membaca dan menulis ini. Di era digital sekarang ini, saya mencoba mengkonfirmasi potensi yang ada pada para peserta didik sehubungan dengan ketersediaan sarana untuk mengakses internet. Ternyata hanya 27 dari 323 murid di sekolah kami yang memiliki handphone untuk bisa mengakses internet. Ke-27 peserta didik ini ternyata menyebar di semua kelas. Saya melihat ini sebagai sebuah peluang dan potensi mensukseskan program pembiasaan membaca dan menulis. Untuk itu, saya membuat satu aksi simpan pinjam kalimat dan paragraf yang diberi nama Koperasi Gertak Satu Kapak, Gerakan Tabung dan Kredit, satu kalimat, satu paragraf. Semua anggota wajib menabung kalimat-kalimat motivasi dari para ahli, kemudian teman lainnya akan meminjamnya untuk membacanya. Konsekuensi dari peminjaman ini maka harus dikembalikan dengan bunga, dan kami menyepakati bahwa satu kalimat bunganya satu paragraf. Dari keterbatasan ini, saya mencoba membiasakan para peserta didik untuk membaca dan menulis berdasarkan hasil search di Google. Mereka mengakses internet secara berkelompok untuk menemukan kalimat-kalimat motivasi dan inspirasi para ahli. Sebelumnya, mereka masing-masing menyiapkan 2 kotak tabung. Satu kotak untuk menyimpan kalimat-kalimat motivasi yang mereka search di internet. Satu kotak lagi untuk menyimpan paragraf-paragraf yang dikembangkan dari kalimat-kalimat motivasi tadi. Mereka menulis kalimat motivasi dari para ahli sebanyak-banyaknya dan menyimpannya di kotak yang sudah disediakan. Kalimat motivasi dari para ahli ini lalu dipinjamkan kepada teman lain. Setiap peminjam wajib mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf, kemudian dikembalikan kepada pemilik kalimat tersebut untuk disimpan di kotak tabung paragraf yang telah disediakan. Jadi, setelah menulis kalimat, setiap peserta didik dituntut kecakapannya untuk mempromosikan kalimat-kalimat pada kotak tabungnya. Di sini juga
mereka belajar bernegosiasi. Mereka berperan seperti pencari nasabah. Siapa yang akan mendapat banyak peminjam, maka dia akan mendapatkan banyak paragraf. Memang terkadang mereka mengalami kendala ketika kehabisan pulsa. Maklum, sekolah kami juga tidak memiliki sarana Wi-Fi. Namun ada teman lainnya yang mengizinkan Wi-Fi pada handphone miliknya untuk digunakan bersama-sama. Saya juga seringkali membantu memberikan layanan Wi-Fi dari handphone saya. Para peserta didik sangat antusias, berbondong-bondong menabung dan mempromosikan kalimat untuk dipinjamkan. Mereka seolah bersaing agar menjadi anggota yang memiliki banyak tabungan kalimat dan memiliki banyak nasabah. Puncak dari gerakan ini adalah panen karya peserta didik. Panen karya ini dilangsungkan setelah ujian akhir semester. Para wali kelas, bapak ibu guru, dan pegawai diikut sertakan sejak awal untuk membantu para peserta didik sampai pada hari pameran hasil karya para peserta didik tersebut. Mereka berlomba-lomba untuk menabung kalimat sebanyak-banyaknya dan mendapatkan paragraf, sekaligus membuat paragraf sebanyak-banyaknya juga. Ada yang justru sudah sering mengutip kalimat-kalimat para ahli dalam diskusi dan juga pada saat ingin berpendapat. Iya, mereka banyak membaca dan hebat menulis dalam keterbatasan buku bacaan. Seumpama bunga indah yang sedang mekar dalam belukar. Apa saja yang terjadi selama ini dan perasaan Anda bagaimana, kemudian pembelajaran apa yang Anda dapat? Saya dan teman-teman saya menulis kalimat inspirasi dari para ahli yang kami searching di Google. Kalimat-kalimat tersebut disimpan di kotak yang sudah disediakan. Teman-teman lainnya meminjam untuk membacanya. Resiko dari meminjamnya harus mengembalikannya dengan bunga, yaitu pinjam satu kalimat dikembalikan dengan bunga satu paragraf. Saya sangat bangga dan tertarik karena melalui kegiatan ini kami sebagai pelajar bisa mampu lebih mandiri lagi mencari dan menemukan informasi. Pembelajaran positif yang saya dapat adalah tumbuhnya rasa solidar di antara kami, di mana saya yang tidak memiliki handphone bisa diterima dan bergabung untuk mencari kalimat-kalimat inspiratif. Saya merasa lebih percaya diri karena ternyata saya juga mampu berpikir kritis dan mampu mengembangkan kalimat-kalimat yang saya pinjam dari teman-teman itu menjadi paragraf-paragraf. Dan kalimat-kalimat motivasi yang telah teman-teman buat dan berikan kepada saya akan saya tulis dalam sebuah buku. Saya sangat bangga dan tertarik dengan inovasi ini karena menumbuhkan semangat peserta didik mencari dan menemukan sendiri, juga menjadi sebuah solusi atas keterbatasan buku-buku bacaan umum. Kegiatan pembiasaan membaca dan menulis yang sudah diterapkan oleh Bapak Yos selama ini itu kolaborasi antara bahasa Indonesia dan juga mengadopsi dari pembelajaran ilmu ekonomi, yaitu ilmu koperasi simpan pinjam, di mana ada siswa yang menyimpan kalimat, ada siswa yang mengambilnya dan mengembalikan dalam bentuk sebuah paragraf. Kami perwakilan dari kelas 12, kami tidak termasuk dalam kegiatan inovasi ini, tapi dari sudut pandang kami melihat bahwa kegiatan ini banyak memberikan motivasi, inspirasi bagi kami, menambah wawasan kami, dan nilai yang terpenting adalah kami dapat belajar mandiri. Saya sebagai koordinator perpustakaan mengapresiasi inovasi yang dibuat Bapak Yosila dalam rangka mengembangkan kebiasaan membaca dan menulis dalam bentuk simpan pinjam kalimat dan paragraf. Sahabat inovator pendidikan yang budiman, saya dan Anda bertanggung jawab menyiapkan tempat terbaik untuk masa depan anak cucu kita. Generasi kita sangat bergantung pada apa yang kita persiapkan untuk masa depan mereka. Semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan. Salah satunya seperti simpan pinjam kalimat dan paragraf. Saya Yosila, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.